warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Kapten Kaisar Dermawan sebagai Adipati. saya Alda Siamanda sebagai nenek tua. Saya Dimas Abdul Syakur sebagai Pati Gajah Mada. Saya Akbar Firdausilah sebagai Raden Said. Saya Putriana sebagai istri Adipati. Saya Yanda Aulia Numbata sebagai putri Rayung Wulan. Saya Akil Musabila sebagai istri Kaya dan moderator. Saya Antara Kakila sebagai suami kaya raya. Sebuah kisah yang menceritakan perjalanan hidup seseorang dalam mencari kebenaran hingga mendapatkan hidayah Allah dalam tataran makrifat, lahiriah juga batiniah. Terang kisah saudara yang berpanjangan di Majapahit menyisakan penderitaan bagi seluruh rakyat. Penyakit dan kelaparan terjadi di mana-mana. Kadipaten Tuban salah satu. Bawahan Majapahit mau tidak mau terkena imbasnya. Kelaparan dan kematian hampir setiap hari selalu terjadi. Raden Mas Said putra Adipati Wilwadikta tergerak hati untuk menolong rakyatnya. Dengan mencuri bahan makanan dari lumbung kadipaten, dia bagikan untuk rakyatnya. Lama-kelamaan perbuatannya tercium juga berkurangnya bahan makanan di lumbung kadipaten membuat Adipati Wilwadikta marah besar. Tidak hanya itu, dia juga merampok rumah orang kaya. Suatu hari terdapat suami istri kaya yang sedang membicarakan wilayah Tuban yang sudah tidak lagi terasa aman. Kampung kita makin lama makin tidak aman saja ya. Iya, makin banyak pencurian terjadi di mana-mana. Apakah Adipati Tuban tidak bisa mengatasi masalah ini? Entahlah, ayo kita tidur, semoga masalahnya cepat selesai. Setelah tertidur agak lelap, tiba-tiba datanglah seseorang tak dikenal masuk ke rumah orang tersebut dan merampok barang-barang milik suami istri tersebut. Apa yang terjadi? Ada pencurian di rumah kita. Cepat tangkap dia, lari suamiku. Ah, ini si anjing. Pati Gajah Lembana berhasil menangkap pencuri di Lembung Pangan, Kadipaten, segera dihadapkan kepada Adipati Wilwadikta. Pati Gajah Lembana menghadap Adipati membawa tawanan. Maaf Kanjeng, pencuri ini bisa kami tangkap. Apakah ini pencuri yang meresahkan warga? Betul Gusti. Coba buka penutup wajahnya. Saya ingin melihat wajahnya. Setelah dibuka, ternyata orang tersebut tak lain adalah Raden Mas Said atau putranya sendiri. Apa yang kau lakukan, Said? Aku melakukannya untuk bantu rakyat miskin. Tidak salah kamu menolong, tapi kita masih punya hutang dengan Majapahit. Mengapa kita harus membantu rakyat miskin? Keluar dari istanaku dasar terkandal. Baiklah kalau itu mau ayahanda, akan kulakukan. Tidak. Ucapanku tidak bisa ditarik lagi. Iya ayah, ampuni Kang Mas, ayah apakah ayah tidak kasihan? Jika kau mau menitipkan kamu, kau boleh pergi dari istanaku. Baiklah ayah, kalau itu ya ayah, terima kasih sama yang telah merawat kami. Jangan ditahan. Setelah itu, Dewi Rayung Wulan mengikuti Raden Mas Said mengembara di tengah hutan. Mana ini kak? Diamlah, percayalah padaku. Baiklah kak. Setelah berjalan agak lama, mereka menemukan sebuah gubuk di tengah hutan dan bertemu nenek-nenek tua. Nek, apakah aku boleh menitipkan adikku di sini? Ada apa anak muda? Mengapa kamu ingin menitipkan? Aku ingin menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan. Baiklah. Ikutlah kau dengan nenek ini. Tapi kak, aku takut di sini. Percayalah pada Tuhan selalu menjagamu.
Baiklah Kak, hati-hati di jalan dan jangan lupa kembali lagi ke sini. Sudah, biarkan kakakmu pergi. Sudah. Perjalanan Raden Said dari Kadipaten Tuban sampai pada hutan lebat, letaknya perbatasan antara perbatasan Kadipaten Tuban, Kadipaten Bojonegoro, dan Kadipaten Madiun. Orang sekitar menyebutnya hutan Gelagah Wangi. Dari sini, Raden Said merampas semua pajak atau upeti yang dikirim untuk kerajaan Majapahit. Ia dikenal dengan sebutan berandal Lokajaya. Semua hasil rampasan ia bagikan untuk rakyat kelaparan. Namanya menggetarkan Majapahit. Dia disanjung rakyat, tapi dibenci punggawa kerajaan. Suatu hari, melintas orang tua di hutan Gelagah Wangi. Lokajaya mengejar orang tua itu karena tertarik pada tongkatnya. Dengan napas terengah, Lokajaya berhasil menyusul orang tua itu. Ada apa Muda? Kenapa kamu menghentikan langkahku? Apa yang membeli tongkat khususnya? Tongkat ini mahal dari Ini hanya tongkat kayu biasa. Kenapa kau menghentikannya? apa yang menjualnya dan membagi dan Sebenarnya niatku sudah baik, tapi caranya yang salah. Walaupun niatku terbaik, tapi caramu salah. Merampak itu merupakan salah satu perbuatan yang berdosa. Ingatlah, Allah selalu mengawasi kita. Ambillah buah itu. Lokajaya kaget menghampiri pohon itu, memanja dan mengambil buah yang dikiranya emas. Nafsu yang menguasainya hingga ia terjatuh, dan buah itu menimpa tubuhnya, berubah wujud aslinya, yaitu pohon buah kolang-kaling. Setelah sadar, Lokajaya terkejut. Ternyata buah yang dikiranya emas hanyalah kolang-kaling. Ia baru menyadari kalau orang tua yang dihadapannya bukan orang sembarangan. Ia mau berguru, maka dikejarnya orang tua itu. berhenti Batua. Berhenti Batua. Apa yang kita ucapkan? Orang-orang biasa memanggilku Sunan Bonang. Aku ingin berburu padamu. Sebenarnya aku tahu siapa kau adalah putra dari Adi Ketupat. Siapkah kau menjadi muridku? Aku siap saat Aku ada urusan di Demak. Tugasku adalah menjaga tongkat ini jangan pergi sampai aku kembali. Peninggalan Sunan Bonang, Lokajaya atau Raden Said duduk bersila di depan tongkat yang ditancapkan Sunan Bonang tadi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Tubuhnya dipenuhi tumbuhan dan semak belukar. Tak terasa 3 tahun sudah Raden Said atau Lokajaya bertapa menunggu kedatangan Sunan Bonang. Suatu ketika, Sunan Bonang melintasi wilayah itu dan baru teringat dengan Raden Said. Ketika Sunan Bonang datang ke tempat dulu ia menancapkan tongkatnya, Raden Said tak terlihat. Yang ada hanya gerombolan semak belukar. Ketika didekati, ternyata itu tubuh Said yang ditumbuhi semak belukar. Dan dengan terenyuh, dibersihkannya tubuh Said dari semak belukar. Sunan Bonang mencoba membangunkan Said dari pertapaannya. Tapi Said tidak bisa dibangunkan dengan cara biasa. Sunan Bonang tersenyum. Dia tahu kalau Raden Said mendapatkan makrifat dari Allah. Maka tidak ada cara lain untuk membangunkannya selain dengan azan di telinga kanan dan dihormati di telinga kiri. Barulah Raden Said terbangun dari tapanya. Kira tahu gak sih? Komat, assalamualaikum Said. Alhamdulillah kau telah menyelesaikan tugasmu. Pakailah jubah putih ini. Kau akan melengkapi wali di Demak, menjadi wali Songo. Baiklah,